Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Purbawira Syahputra dari 10 MIPA 4 SMA Negeri 24 Bandung. Nah, saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan virtual lab. Pertama-tama saya akan menjelaskan salah satu kegunaan larutan elektrolit dan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari adalah saat menangkap ikan menggunakan alat strum. Alat tersebut tidak langsung menyentuh ikan, tetapi hanya masuk ke dalam air. Nah, ikan dapat tersetrum karena memang air laut dapat menghantarkan arus listrik. Oke, jadi yang pertama kita coba air murni ya. Kita nyalakan saklarnya. Ya, dan air murni tidak menyalakan lampunya. Jadi air murni adalah larutan non-elektrolit. Yang kedua ada garam atau natrium klorida. Setelah dicoba ternyata nyala lampunya terang dan gelembung gasnya juga banyak. Jadi garam adalah larutan elektrolit kuat. Yang ketiga ada glukosa atau gula. Setelah dicek ternyata lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Jadi glukosa termasuk larutan non-elektrolit. Yang keempat ada asam klorida. Setelah dicek ternyata nyala lampunya terang dan banyak gelembung gas. Jadi asam klorida termasuk larutan elektrolit kuat. Yang kelima ada asam hipoklorat. Setelah dicek ternyata nyala lampunya terang dan banyak gelembung gas juga. Jadi asam hipoklorat termasuk larutan elektrolit kuat. Yang keenam ada asam asetat. Setelah dicek ternyata nyala lampunya redup dan gelembung gasnya juga sedikit. Jadi asam asetat termasuk elektrolit lemah. Yang ketujuh ada natrium hidroksida. Setelah dicek nyala lampunya terang dan gelembung gasnya juga banyak. Jadi natrium hidroksida termasuk larutan elektrolit kuat. Lalu ada asam karbonat. Setelah dicek lampunya redup dan gelembung gasnya juga sedikit. Jadi asam karbonat termasuk larutan elektrolit lemah. Lalu ada kalium klorida. Setelah dicek ternyata nyala lampunya terang dan gelembung gasnya juga banyak. Jadi kalium klorida termasuk larutan elektrolit kuat ya. Lalu ada urea. Setelah dicek ternyata tidak menyala lampunya dan tidak ada gelembung gas juga. Jadi urea termasuk larutan non-elektrolit. Lalu ada kalium iodida. Setelah dicek ternyata nyala lampunya terang dan gelembung gasnya juga banyak. Jadi kalium iodida termasuk larutan elektrolit kuat ya. Lalu ada asam sulfida. Setelah dicek nyala lampunya redup dan gelembung gasnya sedikit. Jadi asam sulfida termasuk larutan elektrolit lemah. Lalu ada etanol atau alkohol ya. Setelah dicek lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Jadi etanol termasuk larutan non-elektrolit. Lalu ada asam nitrat. Asam nitrat termasuk larutan elektrolit kuat karena bisa dilihat lampunya terang. Lalu ada banyak gelembung gasnya. Yang terakhir ada amonium hidroksida ya. Setelah dicek ternyata nyala lampunya redup dan gelembung gasnya sedikit. Jadi amonium hidroksida termasuk larutan elektrolit lemah. Dan berikut tabel hasil pengamatannya. Dan kesimpulannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.